Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik Pak, Alhamdulillah saya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bian ditambah ganteng. Wah, Eli, Ismi, waduh tambah cantik. Semangat kayaknya hari ini ya. Ya, jangan lupa senyum ya, biar banyak Siap, pahala. Pak. Yes. Ya, sebelum kita belajar, mungkin baiknya kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini jadi pahala. Nah, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, juga menjadi bekal kita nanti di akhirat ya. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga lancar dan semuanya jadi lebih pintar. Ya, silakan Bian, ketua kelas ya, mohon dibantu teman-temannya. Iya Pak. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Cukup. Ya, terima kasih Bian. Bian, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Kayaknya lengkap ya. Iya Pak, sudah lengkap semua teman-teman. Iya, alhamdulillah. Kayaknya tahu kalau saya ngajar hari ini semuanya jadi semangat kayaknya nih Bian ya. Wah iya Semangat, Pak. Pak. Semangat, Pak. Guru yang Iya. dirindukan. Oh, alhamdulillah. Kalian adalah murid yang dirindukan juga ini. Kita Iya. jadi ya. Kayak lagi main film aja ini Bian. Ya. Ya, hari ini tetap Bapak ingatkan ya, sekolah ini jadi rumah bagi kita untuk membangun karakter lebih baik dan mencapai prestasi dengan pengetahuan ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang punya karakter baik. Nah, untuk hari ini kita temanya project nih. Nah, kira-kira projectnya apa? Nah, sebelum masuk project, biasa harus ada kita akan kuis ria dulu. Jadi siapa ya hari ini yang bakal jadi terbaik di pekan ini? Yang sudah join, Dian, Septi, Rini, Sofa. Oke, Ismi juga sudah. Sudah siap nggak ini? Siap Pak. Siap semuanya? Tidak ada penyesalan ya di antara kita ya. Oke. Ya, kita mulai. Nah, Septi di posisi terbaik. Ada Nak Bian dan Eli, luar biasa ya. Ternyata tidak apa-apa, ini masih awal ya. Jadi setelah pembelajaran ini, Bapak yakin pasti ini nilainya pasti tinggi-tinggi ya. Oke, setelah kuis. Oke, nah sebelum masuk ke materi, ini Bapak ingin merefresh kembali nih. Kemarin kan kita udah belajar itu, ini udah tampil nih ya, listrik statis. Kira-kira ada yang bisa mengingatkan kita semua? Ada yang masih mengingat dengan baik apa sih listrik statis? Saya Pak. Oke, Bian, silakan. Listrik statis itu adalah listrik yang bermuatan dalam keadaan diam atau statis. Misalnya ada petir. Ketika kita menyisir rambut, tanpa kita sadari rambut kita ikut menempel ke sisir. Seperti itu Pak. Oh iya betul. Wah, pantas ini posisi kedua nih tadi. Quiz pertamanya ini. Yang lain ada yang mau menambahkan? Tadi kan katanya ada contohnya petir. Ada apa namanya? Kalau kita lagi nyisir rambut lama-lama kayak ada magnet tuh rambut sama sisir. Ada yang lain lagi? Anak-anak sekalian? Yang ada 5. Yang ada lagunya ada 5. Ada yang tahu? BAL. Balon, Pak. Balon, betul ya. Ya. Jadi si balon itu ternyata juga uniknya, dia bisa tempel di tembok. Padahal kita nggak pakai lem. Ternyata itu gara-gara
adanya gejala atau fenomena listrik statis. Statis. Betul. Nah, kalau statis kan diam tuh, jadi muatannya ini masih diam-diam ya. Kita nggak tahu kalau dia bergerak nanti listriknya apa ya. Oke. Ternyata murid-murid Bapak ini luar biasa ya. Dan ingatnya tingkat tinggi nih. Oke, nah hari ini Bapak ingin perkenalkan nih sosok inspirasi. Semoga kalian bisa melihat apa sih inspirasi yang bakal kalian lihat di Pak Sutopo supaya meminimalisir ya dan memberi pencerahan tentang kebencanaan. Keren. Semoga kalian bisa seperti Pak Sutopo. Oke, hari ini ya tujuan kita ya anak-anakku sekalian mampu membuat poster ya bahaya petir menarik menggunakan media TIK. Terus bisa dapat menganalisis tips aman bahaya petir dari konsep listrik statis. Nah, kalian juga mampu mendapat karena dengan diskusi saling bisa menerima pendapatnya ya. Ini dicatat baik-baik ya. Nanti setelah dicatat sambil jalan tuh, oh, tujuan saya ke sana gitu. Kalau nggak ingat tujuannya bahaya, nanti bisa nyasar ya. Ya Bian ya, Ismi juga dan Messi bahaya. Salah alamat repot nanti ya. Jadi harus dicatat tujuan pembelajaran. Oke, next ya. Makasih Bian ya. Oke, nanti yang ini rencana yang bernilai nih. Pertama, ide kalian nih agar aman dari petir itu gimana sih konsep idenya gitu. Yang kedua, bikin project untuk menyelesaikan projectnya itu gimana ya. Tentu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Bapak yakin pasti beda-beda idenya. Dan terakhir, kita akan menyusun sama-sama ya. Timnya juga menyusun jadwal pelaksanaan project. Oke, ini paham semua ya? Paham ya? Jadi saya lanjut nih. Alhamdulillah. Siap? Sudah siap semuanya? Kita tanya, pastikan dulu nih. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kita masuk. Nah, mengawali inti dari proyek kita hari ini nih, kemarin sekitar awal-awal tahun tuh, Bapak itu cukup ini. Ternyata di daerah kita di Sumbawa ini ada 2 warga yang tersambar petir. Dia lagi duduk-duduk di ini saung nih. Nah, ternyata satunya meninggal dan satunya ya cukup berat ya. Kayak semacam luka bakar gitu. Ini terjadi di daerah kita tidak begitu lama. Nah, yang satunya lagi baru 17-an, lagi asik-asik dapat merayakan kemenangan. Ini dia nih lagi di atas, tiba-tiba tersambar petir. Nah, ini fenomena yang penting nih kita kita analisa sama-sama ya. Ayo, siapa yang mau mengeluarkan ide-ide luar biasanya nih? Bagaimana sih pendapat kalian tentang fenomena si petir yang memakan korban tadi di kampung kita ada? Ternyata di nasional juga orang lagi happy-happy 17-an, disehelo sama petir ya. Bahaya kan? Nah, ayo gimana? Biasanya ini kritis biasanya ya, idenya luar biasa ya. Jadi penasaran hari ini masih ada ide kritisnya ya? Gimana ya? Pak, Ayo. bagaimana Pak kok bisa ada petir? Kok bisa ya lagi duduk-duduk tadi di saung mungkin lagi bahas panen kena petir. Betul, satu kenapa bisa ada petir? Ayo, tampung dulu ya hari ini ya. Gimana sih perasaan kalian tuh dengar ada yang meninggal tuh gara-gara Takut, Pak. Ngeri, Pak. ngeri ya, kasihan ya sama Kasihan, Pak. korban. Kasihan juga, Pak. Kok Kira-kira sampai segitunya. Kita bisa ngelakuin apa kira-kira nih supaya kira-kira kenapa ya mereka itu Membuat peringatan mungkin Pak agar orang-orang itu tahu bahaya petir dan bagaimana cara menghindarinya. Kita buat peringatan ya. Kira-kira kalau kita kasih peringatan tuh lewat apa yang bagus ya?
Poster, Pak. Oh, poster. Oh iya ya, poster. Tapi harus bisa desain poster. Apalagi selain poster? Bikin Mungkin banner, pamflet Pak. juga. Pamflet, Pak, Wow. bisa. Pamflet boleh, brosur boleh. Apa tadi, Nabian? Bikin banner yang besar, Pak. Gitu di Banner yang instansi, besar ya. di gedung-gedung yang besar, Pak, gitu. Awas, ada Ya, petir. Pak, biar kelihatan, Pak. Mantap. Ya, jadi peran kita ya kita yuk mengedukasi masyarakat agar sadar petir, bahaya petir itu bagi manusia kayak. Nah, ini tadi kita harus bakal menjadi the next Pak Sutopo ya. Sekarang Pak Sutoponya udah nggak ada ya, jadi inspirasinya yang harus kita kenang dan bisa kita tiru. Nah, oke, tadi kan kita ada satu poster. Nah, saya nggak tahu, kayaknya mungkin salah satu di antara kalian udah ada yang bisa, tapi kayaknya supaya ada bekal semuanya dan semuanya sudah siap, Bapak ini mau ngasih ini tutorial membuat poster dengan Canva. Jadi Canva ini ada dua ya. Yang pertama versi website, kita bisa akses di websitenya. Yang kedua versi Android. Kayaknya kalian bakal senang yang Android. Jadi nanti ini Bapak kasih, kalian boleh cek sendiri yang versi websitenya karena kalian, saya lihat Bapak ini kayaknya Android semua, jadi kita tonton sejenak yang versi Android ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Nah, sekarang kita tadi sudah masalahnya sudah ada, kita akan mencari solusi. LKPD-nya sudah semua ada di anak-anak sekalian. Nah, sekarang sesuai dengan kelompok kemarin, yuk kita diskusi bareng-bareng. Oke, sekarang kita akan menjawab. Sudah lihat buka LKPD-nya, di situ ada sedikit lah gambaran materinya supaya mengingatkan kalian. Nah, apa sih, bagaimana sih proses terjadinya si petir? Ya. Oke, sekarang fokus di LKPD-nya. Bapak hanya menampilkan di sini. Mungkin ada yang lebih senang kalau tampilannya di LCD ya gitu ya. Sudah, Pak. Sudah. Waduh. Sudah, Pak. Safety itu datanya di safety ya. Iya ya. Express kita ya, Messi ya. Iya, safety. Coba gantian ya. Kalau kelompoknya Bian sama Ismi di nomor 1, terus nanti kelompoknya Messi dan Septi 2, nanti balik lagi Bian dan Isminya nomor 3 ya. Ayo, timnya Bian. Bagaimana sih petir bisa terjadi, Bian dan Ismi? Boleh gantian, boleh juru bicaranya boleh. Ya, Ismi, Pak. Ismi, silakan Ismi. Ya, yang nomor 1 saja ya, Pak ya. Boleh. Ya. Ya, di sini hasil kerja kelompok kami, Pak. Pada pertanyaan nomor 1, bagaimana petir itu dapat terjadi? Jawaban dari kelompok kami itu kita menampilkan dulu pengertian dari petir, Pak. Jadi di sini petir adalah percikan listrik raksasa di atmosfer atau antara atmosfer dan tanah. Pak, Ya, Ismi. ini pertanyaannya di sini kan dapatkah diprediksi dengan pasti kemana arah petir menyambar? Jadi jawaban dari kelompok kami, diskusi dari kelompok kami, pada saat terjadinya penumpukan muatan negatif di arah awan, seketika itu juga muatan positif yang ada di permukaan bumi tertarik, Pak, dan berkumpul pada ujung-ujung bangunan. Penangkal petir maupun pohon yang tinggi dapat meneruskan muatan positif bumi mendekati muatan negatif awan petir, sehingga pada saat terjadi interaksi tersebut, petir akan menyambar bangunan ataupun benda apapun di permukaan bumi yang jaraknya mendekati awan, Pak. Seperti itu, Pak Farudin. Ya. Solusi gitu ya. Ya, gimana? Saya, Pak, nomor 1. Oke. Petir dapat menyebabkan kebakaran di sekitar kita, rumah, dan kerusakan alat-alat elektronik itu dikarenakan
energi dari listrik yang sangat tinggi serta suhu yang sangat tinggi pula yang dihasilkan dari petir itu, Pak. Oh, yang tadi ya di pertanyaan sebelumnya ya di LKPD itu ya, katanya tadi ada panasnya luar biasa 6 kali matahari. Tapi untungnya enggak lama ya, cuma sebentar. Kalau lama kasihan kita. Bagaimana menciptakan teknologi yang menghindari dampak buruk dari sambaran petir yang berhubungan dengan bangunan? Mungkin ada yang tahu? Petir ya, benar luar biasa. Yang lain mungkin ada tambahan? Pak Farudin, Siti Iya, mau ya. coba Pak. Oke, Siti silakan. Ya, Siti yang di luar ruangan terbuka ya Pak. Oh iya. Tips untuk terhindar dari petir, yang pertama segera turun dari area yang ditinggikan seperti perbukitan, pegunungan, atau puncak. Lalu, kalau sedang berada di sawah dan tengah berlindung di saung-saung, juga harus diperhatikan karena posisi saung adalah struktur bangunan paling tinggi ketika di sawah. Untuk itu, perlu penangkal petir yang ditancapkan di sisi saung dengan jarak lebih dari 1 meter dari saung. Soalnya kalau nggak 1 meter, takutnya nanti kita kecipratan juga Pak sama petirnya. Terus yang ketiga, jangan pernah berbaring telentang, bisa merapatkan kedua kaki dan membungkuk hampir sejajar dengan tanah. Jangan pernah berteduh di bawah pohon yang terisolasi. Kalau terpaksa nyender di pohon tinggi, harus ada jarak minimal 1 meter, karena bisa loncat ke arah kita petirnya. Terus jangan pernah menggunakan tebing atau emperan berbatu untuk berteduh. Segera keluar dan menjauh dari kolam, danau, dan kubangan air lainnya. Jauhi benda-benda yang menghantarkan listrik seperti pagar, kawat berduri, saluran listrik, kincir angin, dan juga lain-lain. Seperti itu Pak yang sudah saya diskusikan dengan kelompok saya. Waduh, saya nggak kebayang ya. Ternyata anak-anak kelas ini luar biasa. Saya pikirin itu cuma beberapa. Ternyata semuanya bisa jawab dan wah, lebih dari yang Bapak harapkan. Keren mungkin ya. Oke, tadi udah dibagi, sudah berkolaborasi. Nah, jadi catatan-catatan tadi udah dirangkum tipsnya. Oke, sekarang silakan didesain dan ini sudah mau berakhir kita punya pelajaran hari ini. Jadi untuk next-nya anak-anakku sekalian, kita desain dulu ya, di oret-oret aja dulu nanti seperti apa, pakai warna apa, template-nya gimana, atau mungkin sudah buka Canva sudah punya template sendiri, dan kira-kira waktu pelaksanaan seperti apa. Satu orang boleh. Nah ini kalau dari Bapak nanti Bapak cek progresnya ya. Kita via WA dari Senin Bapak cek, Rabu kita update aja. Nanti setelah itu dicetak baru kita pasang ya. Kita diskusi kira-kira tempat yang bagusnya apa untuk pertemuan berikutnya. Ya, sudah ada punya gambaran desainnya udah ya? Wah, ini Bian kemana ini Bian nih? Ya Pak, udah Oh Pak. iya, Ini. sudah ya. Pakai warna apa rencananya Bian? Wah, saya suka warna pink Pak. Waduh, Dasarnya ini. unik ya. Iya Pak. Iya iya. Oke. Ukurannya udah ada gambaran desainnya itu? Loh, itu udah ada nyoret-nyoret tuh saya lihat. Iya Pak, ini Pak. Ada gambarnya Pak nanti. Kira-kira 1 minggu bisa Bian ya? Bisa Pak, gitu. Kalau nggak ada PR dari guru lain Pak. Oh tenang, nanti saya sampaikan untuk meminimalisir Pak. PR. Yang penting proyek kita inilah. Nanti kita koordinasi sama Bapak Ibu guru yang lain ya. Oke. Iya Pak. Kalau Ismi dan Siti gimana desainnya? Alhamdulillah Pak, kita pakai nuansa hitam Pak, sama putih. Ya nanti bercahaya karena ada kilatan. Wah itu bagus nih, saya lihat dari jauh nih keren. Oke. Sepertinya desainnya udah semua ya. Nanti kita setelah berjalan kita
berdiskusi lagi, boleh bertanya sambil proyek selama seminggu. Yang penting timeline kita ya, waktu seminggunya bisa tercapai, jadi harus kita terbiasa untuk mendesain dengan waktu timeline yang tepat. Oke, kayaknya kita bakal kuis lagi ya. Dian, Bapak lupa bawa jam. Kira waktu kita masih cukup ya, Bian ya? Saking asiknya ini, Pak. Udah lewat kayaknya ya. Iya, Pak. Iya. Oke, yang kuisnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Wah, ini kayaknya udah hasilnya luar biasa ya, karena sudah belajar semakin. Ya, tadi anak-anakku sekalian sudah menyampaikan ya simpulan kita, tips-tipsnya apa, itulah simpulan yang Bapak harapkan dan ternyata sudah lengkap. Mungkin gimana tanggapan kalian tentang belajar kita hari ini? Mungkin perlu ada yang mau disampaikan mungkin, atau ada yang kurang mungkin, atau Pak kemarin pertemuan sebelumnya ada ini kok sekarang nggak ada. Silakan ya. Nggak ada, oke ya semuanya ya. Ya intinya tadi kita tahu kalau si petir itu dia di atas negatif, di groundnya tanah itu positif, dia cari jalan nih. Dia itu berusaha untuk ketemu dengan yang positif itu tadi, sebagaimana praktikum listrik statis kita di pertemuan sebelumnya. Nah, si gedung besar, si pohon, perbukitan dan sebagainya itu jalan dia menuju. Jadi kita harus hindari itu karena dia melompat, maka itulah yang menimbulkan panas dan energi listrik yang luar biasa. Kayak konslet gitu ya. Kalau dia lanjut aja ya mungkin tidak akan mengganggu kita, tapi ternyata itu banyak. Nah, dan saya berterima kasih hari ini luar biasa ya, terutama semuanya kayaknya sudah bisa menyampaikan pengetahuannya, mampu mengolah pikirannya, menganalisis semuanya. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Saya paham, Pak. Ya. Next, kita akan belajar tentang listrik dinamis. Tadi yang statis masih stay di tempatnya. Kita akan belajar yang lebih dinamis lagi. Sepertinya bakal seru dan sepertinya kita nggak perlu PR karena kita sudah punya project kita untuk minggu depan. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Semoga yang kita lakukan tadi, kalau ada salah-salah, semoga Allah mengampuni kita, dan Bapak minta maaf kalau ada yang salah kata, dan semuanya tidak boleh ada yang diseriusin ya kalau ada yang kurang tepat dari teman. Dian, silakan kita berdoa, pimpin doa. Ya, teman-teman, kita akhiri untuk pembelajaran pada siang ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Pak Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat, Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dah.